take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, hey kid, don't ever let them get inside your head. Marc Marquez mengaku mengalami awal yang sulit pada akhir pekan di trek Sepang yang tidak ia sukai. Pembalap Spanyol, yang berusaha menyelamatkan tempat ketiga dalam kejuaraan melawan Enea Bastianini, berhati-hati setelah hari Jumat. Seperti yang dia duga sesampainya di sana, Marc Marquez tidak memberikan kemudahan yang sama di Malaysia seperti di trek sebelumnya dan di awal akhir pekan. Dia sepertinya mengumumkan dirinya sebagai orang luar yang lebih jauh dari Duo Martin Bagnaia daripada biasanya. Tidak diragukan lagi ini merupakan sebuah kelegaan bagi para calon peraih gelar juara dunia. Sementara pembalap Spanyol itu hanya mengakui bahwa secara historis tidak memiliki tingkat kemudahan yang sama di Sepang. Sebuah trek yang ia identifikasi dengan Barcelona sebagai salah satu dari dua kalender yang ia ikuti, menghadapi kesulitan terbesar dari tahun ke tahun. Sejujurnya juara dunia 8 kali itu menggambarkan apa yang membuatnya hanya berada di urutan ke-10 dalam sesi latihan. Hampir 7/10 dari waktu referensi yang dicatat oleh Pecco Bagnaia dan dengan tempat di Q2 yang hampir terjamin. Hari ini sangat sulit, saya mencoba memulai dengan cara yang optimis dan positif. Tapi sekali lagi, di sini, di Malaysia, kami lebih menderita dibanding tempat lain. Kami harus bekerja lebih keras dari biasanya untuk mencapai level yang baik. Untuk serangan waktu, saya agak jauh tetapi untuk kecepatan balapan, saya lebih dekat. Ya, biasanya saya dalam kesulitan tapi saya berhasil mengimbanginya dengan satu motor atau yang lain. Sejak cedera saya berada dalam kesulitan dan saya tidak lagi memberikan kompensasi. Saya sudah menderita di sini sebelum cedera, namun saya mampu memberikan kompensasi yang lebih baik dalam hal kondisi fisik, sensasi berkendara, dan tikungan lainnya. Di sana, saya berjuang dan berjuang, saya harus mengemudi sesuai perasaan saya. Gaya berkendara saya telah berubah, seperti yang Anda lihat, saya tidak lagi mengendarai motor. Sementara itu, puas dengan sensasi bagusnya pada ban, Pecco Bagnaia memastikan dirinya berada dalam kondisi sulit di sesi latihan kedua GP Malaysia demi mempersiapkan diri dengan baik. Menghadapi balapan yang diperkirakan akan sangat melelahkan. Pecco Bagnaia sudah lama mengincar GP Malaysia, percaya bahwa ada keuntungan atas Jorge Martin, yang harus dieksploitasi dengan segala cara mengingat penundaan yang harus dia lakukan di kejuaraan. Untuk memainkan kartunya secara maksimal, pelatih asal Italia ini menerapkan strategi yang tidak biasa dengan timnya, yang berhasil dengan sempurna. Dia tidak hanya mendominasi hari pertama, sesuatu yang jarang terjadi dalam kasusnya, namun dia juga menilai dia telah mempersiapkan diri dengan baik untuk hari berikutnya, dengan secara sukarela menempatkan dirinya dalam kesulitan. Pagi ini, Bagnaia terlebih dahulu berkendara dengan ban medium hard, sebelum beralih ke ban yang lebih lembut dan menyetel waktu terbaik. Kemudian, sore ini, di puncak cuaca panas, dia mengambil ban yang dia gunakan untuk menyelesaikan sesi pertama dan mengendarainya sekitar 15 lap. Ini menjelaskan mengapa dia muncul di tengah-tengah peringkat untuk waktu yang lama sebelum mendorong dirinya dari peringkat 11 ke posisi pertama di awal fase serangan waktu. Dalam seperempat jam terakhir, itu adalah hari yang sangat positif. Saya pikir kami bekerja dengan sangat baik, kata pebalap Ducati itu. Sejak saat pertama, saya merasa nyaman dengan ban keras, meskipun ban tersebut sangat sulit. Ini adalah karkas yang berbeda dan cenderung memberikan cengkeraman yang sangat sedikit, namun saya merasa nyaman. Kami memutuskan untuk segera mengambil ban medium dan kemudian memulai tes dalam kondisi sulit. Kami tahu di sini cengkeramannya sangat sulit, ban belakang banyak aus, dan penting untuk memulai dalam kondisi yang lebih rumit, lanjut Bagnaia. Pembalap Gresini Racing,
Marc Marquez, yakin takkan mudah baginya dan pembalap Ducati lainnya membantu salah satu di antara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia untuk menjuarai MotoGP 2024. Menurutnya, tim order bakal mudah dijalankan jika dua rider yang berebut gelar naik motor berbeda. Pada musim-musim sebelumnya, Ducati harus melawan rider pabrikan lain dalam berebut gelar dunia. Namun, pada 2023 dan 2024, Martin dan Bagnaia berebut gelar sampai seri-seri terakhir. Alhasil, tim order memang sulit dijalankan dalam 2 tahun terakhir. Meski begitu, kali ini Ducati dirumorkan lebih mendukung Bagnaia untuk jadi juara. Pasalnya, ia membela Ducati Lenovo Team selaku tim pabrikan. Selain itu, Martin juga akan pindah ke Aprilia Racing pada 2025. Sehingga Ducati tak ingin stiker nomor 1 menempel di motor RSGP musim depan. Marquez dan Enea Bastianini, yang sudah tak lagi punya kans matematis untuk jadi juara musim ini, berpotensi jadi rider-rider yang melakukan intervensi dalam duel Martin versus Bagnaia. Pasalnya, Marquez dan Bastianini juga sama kuatnya dan sedang bertarung memperebutkan peringkat ketiga. Atas alasan ini, Marquez yakin menuruti tim order dari Ducati bakal sulit. Sebagai pembalap, Anda akan selalu mencoba mengerahkan 100% dari diri Anda. Kita sudah lihat di Phillip Island, jika Anda harus melakukan manuver yang kuat, Anda pasti akan melakukannya. Musim lalu, Bastianini, Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Luca Marini, dan Fabio Di Giannantonio diketahui sama-sama diberi arahan oleh Ducati untuk tidak menghalang-halangi laju Bagnaia dan Martin. Musim ini, arahan tersebut berpotensi kembali diluncurkan Ducati. Posisi Ducati sulit, karena dua rider Ducati memperebutkan gelar dunia. Jika satunya rider Ducati dan satunya lagi rider KTM, maka mudah saja untuk tahu apa yang harus Anda lakukan. Namun, situasinya seperti ini. Saya rasa semua orang akan tetap mengerahkan 100%, ungkap Marquez. Saya selalu mengatakan hal yang sama, jika Anda punya kecepatan, Anda takkan butuh tim order. Sementara itu, Jorge Martin mendapat kesempatan pertamanya di Malaysia untuk memastikan perebutan gelar juara dunia 2024. Apa yang harus dilakukan pemain 89 agar bisa tetap menjuarai Sepang? Kini hanya tersisa 74 poin yang dipertaruhkan di tahun 2024, dengan 2 balapan di Sepang dan final resmi dijadwalkan di Valencia, dalam 15 hari. Sementara masih banyak pertanyaan yang muncul mengenai kemampuan MotoGP untuk melaju ke kondisi sulit. Daerah yang terkena dampak. 37 poin ini dipertaruhkan akhir pekan ini di sirkuit internasional Sepang. Dan ini mungkin cukup untuk gelar juara dunia MotoGP Jorge Martin 2024 jika keadaan mendukungnya. Apapun hasil putaran akhir pekan ini, dan bahkan dengan kemenangan ganda ditambah dengan hasil kosong dari Martin, Pecco Bagnaia secara matematis tidak dapat memenangkan mahkota ketiganya akhir pekan ini. Agar pebalap peramat itu bisa dinobatkan sebagai juara dunia di Malaysia sekaligus menjadi pebalap pertama dari tim satelit yang meraih mahkota tersebut, ia harus memperbesar keunggulannya atas Bagnaia menjadi setidaknya 38 poin pada akhir pekan ini. Dengan kata lain, ia harus mencetak 21 poin lebih banyak dari pembalap Italia itu dalam 2 balapan gabungan. Satu hal yang juga pasti, Martin tidak akan bisa dinobatkan sebagai juara di akhir sprint hari Sabtu, bahkan jika kemenangan ditambah dengan hasil tanpa gol dari rivalnya.